Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Ujar Nabi, barang siapa yang meringankan segala kesulitan yang diterima oleh kaum muslimin, maka Allah menjamin akan meringankan kesulitannya kelak di hari kiamat. Itu jaminan. Ulun ulang, di dunia pian melihat orang susah, pian tolong apa aja. Berurusan tanah kada tuntung-tuntung kasihan. Handak lakas duit kada diisi. Lalu pian tahu caranya kayak apa ini cepat, pian tolongi sidin. Atau apapun, bila orang kesusahan pian tolong. Ada kesulitan pian ringankan, maka Nabi menjamin pasti Allah meringankan kesulitan pian juga di hari kiamat. Ini kada kesulitan dunia lah, kesulitan hari kiamat. Maka di situ juga nang kita butuh bantuan. Jaka di dunia peribahasanya masih kawari sandang mun susah, mun di akhirat kayak apa pian. Kemudian Nabi lanjutkan, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Nah, berikutnya, barang siapa yang memudahkan urusan orang. Jadi bila apa-apa tuh pian jangan maulah orang sulit. Dimudahkan aja orang, jangan tapi di ngalihi. Ini ruwet benar hidup, kadang-kadang orang diulah ngalih. Nang jadi masalah ini mengalihi orang ini jadi budaya. Ujar orang tuh, wah ini adul. Ada duit urusan anjar. Lalu ngalih. Bila kada berduit ngalih urusan, ini ngerinya mempersulit orang. Kalau pian mudahkan orang dalam hal apapun, pian mudahkan orang, maka Allah pun pasti akan memberikan pian kemudahan dunia dan akhirat. Titik. Ini luar biasa lagi janjinya. Amun pian memudahkan orang di dunia, dunia akhirat pian dijamin, di dunia mudah, di akhirat mudah. Berarti ini amalan. Kayak apa caranya hidup tuh mudah? Mudahkan urusan orang. Mun kita jadi RT, jangan tapi mempersulit warga hendak berurusan macam-macam. Lamun kita begawi di kelurahan, jangan mempersulit warga hendak beurus macam-macam. Kalau kita di kecamatan dan seterusnya, jangan mempersulit. Jangan mempersulit, dipermudah orang. Saya aja orang bila mempersulit orang, dipersulit Tuhan juga. Sampai Nabi katakan, man syaqqaqa ala ummati fashkukillahu ma'alih. Ujar Nabi, barang siapa yang menyusahkan umat ulun, susahkan orang itu. Lalu hidup tuh susah. Gara-gara seorang juga ketujuh menyulitkan orang. Lalu kemudian ujar Nabi, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib orang Islam di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya dunia dan akhirat. Pulang deh. Jadi bila pian menutupi aib orang, Allah tutupi juga aib pian. Pian mudahkan orang, Allah mudahkan juga pian. Pian mempersulit orang, Allah persulit juga pian. Tinggal pilih aja lagi. Kaifa tadinu tu, dan nang kayak apa pian memperlakukan orang, kayak itu pian diperlakukan. Karena utang itu dibayar sesuai berapa nang dipinjam. Berapa pian meminjamkan, saya itu nang dibayar.
berapa nang pian lakukan, saya itu nang pian dapatkan sudah orang. Lalu ujar Nabi, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Sebelumnya ulun ingin sampaikan, ujar almarhum Abah Guru Sukumpul, yang dimaksud menutup aib orang itu bukan kita tahu oh aibnya Guru Mugni ini sekalinya kayak itu Guru Mugni aja. Imbah tuh aku kada berkisah juga aja. Oh kada begitu. Yang namanya menutup tujar Abah Guru bukan kada berkisah, tetapi memang mata dan telinga jangan mencari tahu. Mata tutup, telinga tutup. Bujur kada berkisah, cuma kucik terus kisahnya. Dasar behimat. Anu pang kisahkan pang anu Guru Muhlis jar. Kayak apa Guru Mugni itu ini. Dapat kisahnya sudah jar. Kada ku kisahkan ke orang bang jar. Kada ku kisahkan ke orang bang jar. Itu tetap membuka aib namanya. Kada menutup. Nangaran menutup tuh mata tutup, jangan tapi hendak beli lihat aib orang. Telinga tutup. Telinga tutup. Kalau pina Allah mendatangkan kepada pian orang nang telinga dan matanya lebih tajam, habis aib pian terbuka juga. Jadi kedusa tapi hendak membuka-buka aib orang kalau kira-kira kita pun diisi aib. Kalau kira-kira kita pun diisi dosa di masa lalu, nang kita kada hendak orang tahu, ya sudah, bersyukur Allah menutupi itu. Pian mun aib kita di masa lalu terbuka, ngalih mana kita nambah kawan. Bahkan kita mungkin kada sanggup bertemu orang saking supannya, tapi Allah menutupi aib kita. Kayak itu juga Allah menutupi aib kawan kita. Nah tutupi aibnya tuh, kalau salah jangan dikoyak-koyak. Jangan dikoyak-koyak aib orang. Jadi sekali lagi tutupi mata, tutup telinga. Dan kalau perlu pian menjadi penyelamat. Apa maksudnya? Tiba-tiba Guru Muhlis bepandiran lawan Haji Fuad mengisahkan Guru Mugni. Rupanya Ustaz Rijani ini kada ketujuh mendengar. Hendak menegur langsung katia tetuha Guru Muhlis. Kada nyaman juga Haji Fuad. Jangan menggibah, kada mungkin mun kayak itu ujar Ustaz Rijani. Ya sudah, cari cara untuk mengalihkan topik pembicaraan itu. Alihkan dari tadinya mengisahkan Guru Mugni, maaflah aku menatak anu kudangan dangar jar 2024 ini pinanya rame pada presiden lah, karena presiden sudah kada lagi jar. Berarti semuaan sosok baru lah maju. Lalu pembicaraan itu berubah topiknya. Sengaja kita lakukan supaya gibah ini kada berkelanjutan. Itu bagus begitu. Artinya pian melihat ada orang digibah, langsung alihkan pembicaraan itu. Kalau mampu. Kalau kada mampu juga, pian yang berjauh. Jangan di situ. Ini ketujuh juga. Melihat orang pindah dudukan, ketujuh bukul saurang hapulang nang mau ngorek-ngorek. Jadi jangan. Kemudian ujar Nabi, wallahu fi aunil abad maka al abad fi auni akhi. Ujar Nabi, Allah akan terus menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Allah akan mudahkan urusan pian.